Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di BHO Channel Official. Nah, topik kita pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pemerintahan desa yang tidak transparan. Nah, maka jika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak transparan kepada masyarakat, nah maka hal itu dapat dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak Ibu dan sobat sekalian, perlu saya jelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan atau dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Jadi kalau sudah menjadi suatu kewajiban, maka harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, maka jelas melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat sebagai kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah yaitu salah satunya harus terbuka dan atau transparan kepada masyarakat. Nah, hal itu dapat kita ketahui sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di situ dikatakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas yang pertama, kepastian hukum, yang kedua, tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga, tertib kepentingan umum, yang keempat, keterbukaan, yang kelima, proporsionalitas, yang keenam, profesionalitas, yang ketujuh, akuntabilitas, yang kedelapan, efektivitas dan efisiensi, yang kesembilan, kearifan lokal, yang kesepuluh, keberagaman, dan yang kesebelas, partisipatif. Kemudian di pasal 26 ayat 4 juga dikatakan, dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Pasal 27, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Jadi itulah kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, maka ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka jelas melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau sudah menjadi kewajiban, maka harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Karena kalau tidak dilaksanakan, jelas melanggar undang-undang. Nah, maka ketika pejabat publik dan atau pejabat pemerintahan desa telah melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan, nah maka masyarakat berhak melaporkan hal tersebut. Karena patut diduga akan terjadinya praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena tidak ada keterbukaan kepada masyarakat. Dan atau juga kemudian patut diduga sedang terjadinya praktik-praktik korupsi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, makanya tidak mau terbuka kepada masyarakat. Dan atau juga kemudian patut diduga telah terjadinya praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, makanya tidak melaksanakan kewajibannya untuk terbuka dan atau untuk transparan kepada masyarakat. Nah, oleh karena demikian, ketika masyarakat melaporkan oknum-oknum pejabat pemerintahan desa
yang telah melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada istilah pencemaran nama baik dan atau fitnah. Karena jelas dasar laporannya karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Karena Bang Napi pernah mengingatkan kita bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena telah direncanakan, tetapi karena ada kesempatan. Nah, lalu bagaimana kalau sudah direncanakan dengan matang, kemudian ada kesempatan, maka jadilah barang itu. Nanti bagaimana teknis untuk melaporkan oknum-oknum pejabat pemerintahan desa yang tidak transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi saya kira demikian teman-teman, ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.